Kenapa orang baik masih bisa terkena musibah? Apakah Tuhan itu ada? Kenapa berbuat baik tidak cukup membuat kita masuk surga? Apa yang dimaksud dengan menjadi terang dunia? Ada banyak pertanyaan sulit. Memang, dalam perjalanan iman kita, it's not always simple. But, we got you. Dalam bulan ini, NDC Youth akan mengulas beberapa pertanyaan dari kamu yang mungkin belum sempat terjawabkan. And so, welcome to I Have a Question. Shalom NDC Youth, bersyukur banget sore hari ini bisa berjumpa lagi sama kalian semua, anak-anak muda yang disayang sama Tuhan. Aku percaya dimanapun ketika kita memuji Tuhan, kuasa Tuhan tidak terbatas untuk melawat setiap daripada kita. Amin teman-teman, sama-sama kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk kebaikan-Mu yang tidak terhitung di dalam hidup kami Tuhan. Kami bersyukur kami punya Allah yang baik, Allah yang setia, Allah yang hebat. Kami tahu Tuhan, apapun yang sedang kami alami pada saat ini Tuhan, kondisi apapun yang kami hadapi, Engkau selalu menyertai kami. Engkau sumber kekuatan dan sumber pertolongan kami Tuhan. Pada sore hari ini Tuhan, kami mau fokuskan hati dan pikiran kami. Kami mau fokus hanya untuk menyembah dan memuji nama-Mu saja Tuhan. Biarlah setiap puji dan sembah kami boleh menyenangkan hati-Mu. Sama-sama yang siap untuk memuji dan menyembah Tuhan, kita katakan amin. Sama-sama yang disiut kita mau bernyanyi bagi nama Tuhan. Come on. Kami datang untuk memuji-Mu Tuhan. Kami datang untuk meninggikan nama-Mu. Here and now making loud at the top of our lungs. There's a sound breaking out, love for all that you've done. And now we're turning our hearts to you. And no, we'll never stop loving you. This will be the best time of our life as we encounter your love again. Here with you our hearts will come alive as we declare your praises. Oh, 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 oh. As we declare your praises. Oh, 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 oh. From the start, here we are to collect with your love. Every heart set apart just to be where you are. And now we're turning our hearts to you. And no, we'll never stop loving you. Serukan. This will be the Best time of our life as we encounter your love again. Here with you our hearts will come alive as we declare your praises. Oh, 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 oh. As we declare your praises. Oh, 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 oh. Come on, shout it up. This is our time, this is our place, this is our moment to lift your name. This is our time, this is our place, this is our moment to lift your name. This is our time, this is our place, this is our moment to lift your name. This is our time, this is our praise, this is our moment to lift your name. Oh, 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 oh.
buat Tuhan kita. Mari sama-sama kita mau siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan pada hari ini. Kami bersyukur di hadapan-Mu Tuhan. Yes, Jesus. Salib-Mu membuka mataku, betapa berharga nilai hidupku. Menanggung semua dosaku, berikan hidup-Mu menggantikan diriku. Bukan karena perbuatanku, anugerah yang selamatkanku. Yesus, apa arti hidupku bila Kau tak berikan nyawa-Mu? Yang terbaik tersedia bagiku. Ku bersyukur atas kasih karunia-Mu. Katakan salib-Mu. Salib-Mu membuka mataku, Betapa berharga nilai hidupku. Terima kasih Tuhan. Menanggung semua dosaku, berikan hidup-Mu menggantikan diriku. Bukan karena perbuatanku, anugerah yang selamatkanku. Oh Yesus, Yesus, apa arti hidupku bila Kau tak berikan nyawa-Mu? Yang terbaik tersedia bagiku. Ku bersyukur atas kasih karunia-Mu. Mari dimanapun engkau berada, sembah Tuhan. Bersyukur buat kebaikan yang di dalam hidup kita. Kami sungguh bersyukur karena kasih-Mu besar bagi kami Tuhan. Oh, haleluya, haleluya, terpujilah Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan buat kasih-Mu dalam hidup kami Tuhan. Buat pengorbanan-Mu, kasih-Mu begitu besar bagi kami. Yesus Tuhan. Oh, mari sembah Tuhan. Angkat suaramu, angkat tanganmu, menyembah Tuhan. Menyembah Tuhan. Ini kami buka hati kami, menyembah-Mu Yesus.
karena perbuatanku. Anugerah yang selamatkanku. Mari lebih sungguh lagi katakan bersama. Yesus, Kaulah arti hidupku. Kau telah memberikan hidupmu Tuhan. Amin. Yang terbaik tersedia bagiku. Ku bersyukur atas kasih karuniamu. Yes, Jesus. Yang telah memberikan nyawamu. Yang terbaik tersedia bagiku. Ku bersyukur atas kasih karuniamu. Katakan yang terbaik. Yang terbaik tersedia bagiku. Ku bersyukur atas kasih karuniamu. Oh, kami bersyukur Tuhan. Kami bersyukur buat kasih-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Oh, terima kasih Tuhan. Yes, thank you Jesus. Hai guys, Shalom Jemaat NDC Youth. Senang banget bisa kembali bertemu dengan kalian semua di dalam ibadah online NDC Youth. Dan aku berdoa, aku percaya apapun yang kalian sedang alami, Tuhan Yesus baik. Dan kalau ada kalian yang sedang mengalami masa-masa sulit dalam hidup kalian, aku berdoa untuk Tuhan berikan kekuatan, jangan menyerah, tetap menaruh pengharapanmu di dalam Tuhan Yesus. Dan sebelum kita dengar firman Tuhan hari ini, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, we are grateful, kami berterima kasih atas kebaikan-Mu, di mana kami barusan boleh memuji dan menyembah nama-Mu. Hamba berdoa supaya kami semua boleh mendengarkan firman Tuhan dengan baik. Berkati hamba-Mu, kami semua yang mendengar, supaya kami boleh menangkap esensi dari firman Tuhan hari ini dan boleh mengubahkan hidup kami, dan boleh kami aplikasikan juga firman Tuhan dalam hidup kami. Kami siap untuk mendengarkan firman-Mu, dan hanya dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Oke guys, sebuah kehormatan saya bisa sharing firman Tuhan hari ini. Dan kita sudah masuk ke dalam bulan yang baru. Akan ada tema yang baru yang NDC akan pegang bulan ini. Tema bulan itu adalah I have a question. Saya punya sebuah pertanyaan. Maksudnya gimana tuh? Maksudnya adalah khusus untuk bulan ini atau mungkin bahkan 2 bulan ke depan, kita akan belajar untuk menjawab banyak pertanyaan-pertanyaan yang mungkin dalam tanda kutip ya, kontroversial, atau mungkin dalam tanda kutip kita sering pikirkan tetapi kita tidak berani tanyakan. Karena itu, I have a question series itu is very interesting. At the very least, it is very interesting for me. Dan untuk firman Tuhan hari ini, aku beri judul Why Bad Things Happen to Good People. Why bad things happen to good people, atau kenapa hal buruk terjadi kepada orang yang baik. Are you guys ready? Yuk kita belajar. Dan hari ini kita akan belajar dari pribadi yang bernama Ayub. Karena Ayub ini gimana ya? Gila banget sih, luar biasa banget. Dan hari ini kita akan belajar dari pribadi Ayub. Ya. Ayub 1 ayat yang 1. Ya. Ada seorang laki-laki di tanah Uz bernama Ayub. Ayub itu orang yang saleh dan jujur. Ia takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. Jadi kita di sini belajar kalau Ayub itu orang yang saleh, jujur, takut akan Tuhan, menjauhi kejahatan. Ya, dan Ayub 1 ayat yang ke-12 kita akan lompat. Dikatakan, maka firman Tuhan kepada iblis, nah segala yang dipunyainya ada dalam kuasamu. Hanya janganlah engkau mengulurkan tanganmu terhadap dirinya. Kemudian pergilah iblis dari hadapan Tuhan. Dari sini kita belajar kalau
hal-hal yang buruk itu bukan berasal dari Tuhan, berasal dari iblis. Tetapi Tuhan mengizinkan hal buruk terjadi dalam hidup kita atas seizin Tuhan. Ya, jadi jangan pernah bilang kalau misalkan hal buruk dalam hidup kalian terjadi karena Tuhan Yesus jahat dan segala macam, jangan begitu. Tetapi iblis udah minta izin sama Tuhan dan Tuhan izinin hal itu terjadi untuk hidup kita. Nah, balik ke topik hari ini, why bad things happen to good people. Kita harus definisikan dulu apa sih yang dimaksud dengan hal buruk dan apa yang dimaksud dengan orang baik. Dan apa sih definisi dari orang baik atau good people? Ya, saya ingin tekankan dulu sebelumnya kalau dalam pandangan iman kekristenan kita tidak akan ada orang yang pernah cukup baik. Ya, tetapi aku nggak akan mau bahas banyak di sini. Tetapi mungkin biar lebih gampang, we're on the same page. Kita definisi dulu kali mungkin good people, orang yang baik tuh kayak gimana? Apa kita bisa bilang Ayub orang baik? Bisa banget. Karena dibilang apa? Saleh, jujur, takut akan Tuhan, menjauhi kejahatan. Apa kita bisa on the same page di sini? Ayub orang baik ya. Mungkin kalau misalkan kita relevansikan, Ayub mungkin kalau ikut ibadah in this youth selalu hadir on time, selalu ikut jam 4 sore, selalu dengan pakaian atribut yang bagus, gak pernah miss revive dan lain sebagainya. Dia orang yang saleh dan menjauhi kejahatan. Kalau yang segosip mungkin Ayub gak ikutan gitu. Dan Ayub kita definisikan orang yang baik ya. Meskipun dalam iman Kristen kita tidak ada orang yang pernah cukup baik, ya cuman mungkin untuk mempermudah, we're on the same page, kita bisa definisikan kalau Ayub adalah orang yang baik. Mungkin lebih baik dibanding most of us. Ya, itu adalah definisi orang baik. Dan definisi dari bad things atau hal buruk. Nah, yang ini nih, kita akan banyak baca firman Tuhan hari ini. Aku mau kita fokus definisi dari bad things atau hal yang buruk. Ayub 1 ayat yang ke-13 sampai ke-19. Pada suatu hari, ketika anak-anaknya yang lelaki dan yang perempuan makan-makan dan minum anggur di rumah saudara mereka yang sulung, datanglah seorang pesuruh kepada Ayub dan berkata, sedang lembu sapi membajak dan keledai-keledai betina makan rumput di sebelahnya, datanglah orang-orang Sheba menyerang dan merampasnya serta memukul penjaganya dengan mata pedang. Hanya aku sendiri yang luput, sehingga dapat memberitahukan hal itu kepada Tuhan. Jadi ini adalah hal buruk yang terjadi dalam hidup Ayub. Yang pertama adalah dibajak tuh, dia punya lembu sapi dan keledai-keledainya, betinanya. Lalu apa lagi? Sementara orang itu berbicara, datanglah orang lain dan berkata, api telah menyambar dari langit dan membakar serta memakan habis kambing, domba dan penjaga-penjaga. Hanya aku sendiri yang luput, sehingga dapat memberitahukan hal itu kepada Tuhan. Jadi ada petir dari langit membakar habis kambing, domba dan penjaga-penjaga. Jadi dimakan lagi nih, dihabisin lagi nih. Ayub punya peternakan, ada kambing domba, tadi keledai, sekarang kambing. Nah, belum berakhir. Sementara orang itu berbicara, datanglah orang lain dan berkata, orang-orang Kasdim membentuk 3 pasukan, lalu menyerbu unta-unta dan merampasnya, serta memukul penjaganya dengan mata pedang. Hanya aku sendiri yang luput, sehingga dapat memberitahukan hal itu kepada Tuhan. Ya, jadi di sini kita juga belajar kalau misalkan unta-untanya Ayub semua diambil dan penjaga-penjaganya dihabisin semua, dibunuh semua. Belum berakhir guys. Sementara orang itu berbicara, datanglah orang lain dan berkata, anak-anak Tuhan yang lelaki dan yang perempuan sedang makan-makan dan minum anggur di rumah saudara mereka yang sulung. Maka tiba-tiba angin ribut bertiup dari seberang padang gurun. Rumah itu dilandanya pada 4 penjurunya dan roboh menimpa orang-orang muda itu, sehingga mereka mati. Hanya aku sendiri yang luput, sehingga dapat memberitahukan hal itu kepada Tuhan. Jadi di sini kita belajar kalau bahkan iblis membunuh, ya. Tuhan izinkan iblis membunuh anak-anak dari Ayub. Dan apakah berhenti sampai di situ aja? Guys, nggak berhenti sampai situ aja. Masih lanjut loh hal buruk yang terjadi sama Ayub. Di Ayub 2 ayat yang ke-7 sampai ke-8 dikatakan, kemudian iblis pergi dari hadapan Tuhan, lalu ditimpanya Ayub dengan bara yang busuk dari telapak kakinya sampai ke batu kepalanya. Lalu Ayub mengambil sekeping beling untuk menggaruk-garuk badannya sambil duduk di tengah-tengah abu. Jadi nggak berhenti sampai situ, tetapi bisul
Ayub di sekujur badannya punya bisul dan gatalnya itu setengah mampus. Sampai untuk ngegaruknya kuku kita udah gak ngefek, pakai beling. Jadi sambil nggaruk itu mungkin sambil berdarah-darah, sambil pecah bisulnya, gak tahu. Cuman gila, Ayub orang baik dan bad things kita setuju semua ya. Kalau misalkan ini semua bad things ya, ini hal yang buruk ya. Ini hal buruk, dan kalau misalkan kita summarize semuanya, apa aja yang terjadi sama hidup Ayub. Dia sakit kulit, sekujur tubuh kecuali lidah, kehilangan harta benda. Ayub orang yang kaya dan semua harta bendanya diambil. Kehilangan anak tercinta, semua anak-anaknya habis mati, dibunuh, ditinggalkan istri, ya, dan akhirnya dikucilkan oleh kaumnya sendiri. Jadi ini adalah definisi why bad things happen to good people. Jadi gue percaya banget kalau misalkan Ayub orang yang baik, dan bad things ini gue percaya hal-hal yang buruk terjadi, Tuhan izinkan terjadi dalam hidup Ayub. Nah, saya ingin tekankan kalau tidak semua hal yang buruk itu, yang sakit itu terjadi, itu itu adalah hal buruk. Tidak semua hal yang sakit itu hal buruk. Bahkan kita harus mengerti dulu, apakah yang terjadi sama Ayub ini kita bisa ngomong hal yang buruk? Mungkin dari kacamata kita yes, gitu. Dan guys, aku kemarin baru nonton sebuah video, aku lupa itu di TikTok atau di Instagram gitu. Aku lupa banget. Cuman aku ada ngelihat seorang anak kecil, balita, lagi mau disuntik. Tapi bukan suntik vaksin karena belum boleh, suntik imunisasi. Dan ketika suntikan itu yang kecil dan tajam itu suntik ke tangan bayi itu nangis, nangis kejar gitu. Dan bayi itu mungkin berpikir kalau misalkan, aduh gak mau lagi disuntik deh, bagusnya apa buat kita. Tetapi mungkin anak itu gak mengerti kalau misalkan suntikan imunisasi itu is good untuk dirinya. Dan orang tuanya juga percaya hal itu. Kalau misalkan orang tua mengizinkan suntik itu yang sakit itu masuk ke dalam tangan bayinya, anaknya, untuk kebaikan bayi tersebut. Ya, jadi tidak selalu hal yang sakit bisa disebut buruk, atau bahkan kita nggak bisa ngomong hal yang buruk itu benar-benar buruk. Tergantung dari kacamata siapa yang kita pakai. Sama seperti bayi, dari kacamata bayi itu mungkin kita ngeliat kalau misalkan sakit, nggak mau disuntik. Tapi dari kacamata orang tuanya, hal itu baik, ya, hal itu baik dan itu bagus untuk kehidupan dari bayi tersebut, ya, imunnya tinggi dan lain sebagainya, ya. Jadi tergantung kacamata yang kita pakai, guys. Saya ingin kembali ke cerita Ayub. Apakah Ayub lulus dalam ujiannya? Jawabannya adalah tidak, nggak lulus, karena pada akhirnya Ayub marah, Ayub gagal. Ayub itu, kenapa saya bisa bilang gagal? Karena Ayub dalam kemarahan dan keputusasaannya, dia menuduh Allah. Ya, kalau misalkan Tuhan adalah Allah yang semena-mena dan jahat, Allah melakukan apa saja yang diinginkan hatinya, dia ngata-ngatain Tuhan. Allah tidak pernah mau menghargai upaya manusia untuk hidup berkenan kepadanya. Allah adalah hakim yang tidak adil, katanya Ayub nih. Semuanya itu dikatakannya ketika ia sedang dalam penderitaan yang amat berat, dalam kebingungan, kemarahan, dan keputusasaan. Ayub di sini menggunakan kacamata dari point of view dirinya sendiri. Sama seperti bayi itu, Ayub menggunakan kacamata dari point of view dirinya. Mungkin banyak dari kita di sini yang sedang hancur. Mungkin di sini kita udah ngomong tuh, Ko JJ, aku udah menjadi orang yang rajin baca firman, aku rajin baca revive, aku selalu berbuat baik, aku nggak pernah berbuat jahat, aku selalu melihat sisi positif dari semuanya. Tetapi kenapa mami aku meninggal? Tapi kenapa orang tua aku meninggal? Aku udah baik banget, aku udah setia banget, aku udah pelayanan tiap minggu, gila aku pelayanan Tuhan. Tapi kenapa Tuhan izinin papi aku bangkrut? Atau mungkin di sini ada yang banyak, aku sudah melakukan ini, banyak hal untuk Tuhan Yesus, memenangkan banyak jiwa untuk Tuhan. Tetapi kenapa pada akhirnya aku begini-gini aja? Tuhan tidak percayakan hal lebih dan lain sebagainya. Mungkin ada banyak dari kita yang sedang mengalami hal itu. Aku mau ingin kita putar, kita punya point of view. Dan aku ingin mendorong kita supaya kita tidak menggunakan kacamata diri kita. Mungkin kita sekarang kita ngeliatnya itu mungkin hal buruk. Tetapi mungkin dalam kacamatanya Tuhan, itu bukan hal yang buruk. Dan balik kepada Ayub, ternyata
yang kita merasa dalam kacamata kita, bahkan dalam kacamatanya Ayub, mungkin itu semua hal yang buruk. Tetapi dalam kacamatanya Tuhan, itu gak buruk loh. Ya, karena pada akhirnya, ya, di dalam cerita Ayub, di dalam kegagalannya, ia belajar mengenal kebenaran tentang Allah. Ya. Dalam Ayub 42 ayat yang 5-6 dikatakan nih, ini dalam kegagalannya ia malah belajar tentang Tuhan, dia mengenal Tuhan lebih lah dari sebelum-sebelumnya. Ayub 42 ayat 5-6 dikatakan, hanya dari kata orang saja aku mendengar tentang engkau. Tetapi sekarang mataku sendiri memandang engkau. Oleh sebab itu aku mencabut perkataanku dan dengan menyesal aku duduk dalam debu dan abu. Ya. Di sini Ayub mulai menggunakan kacamata dari Tuhan. Dia gak menggunakan kacamata dirinya sendiri. Dia mulai mengerti apa sih point of view-nya Tuhan. Dan dalam ceritanya Ayub itu mengenal Tuhan secara pribadi lebih dari sebelum-sebelumnya. Bahkan kalau kita mengerti, kita baca cerita Ayub, Tuhan memberikan dia berkat lebih dari sebelum-sebelumnya. Kekayaannya di double, semuanya di double. Anak-anaknya semua yang paling ganteng, yang paling cantik. Dan semua berkat Tuhan berikan kepada Ayub. Ya. Awalnya kita kira itu bad things. Tetapi dari kacamata Tuhan itu bukan bad things. Ya. Dari kacamata Tuhan, semua yang hal buruk yang Ayub dikasih oleh iblis, Tuhan izinkan terjadi, itu baik untuk Ayub. Dan akhirnya in the end Ayub diberikan berkat yang luar biasa. Ya. Saya ingin mendorong kita semua guys, kita semua yang sedang mengalami bad things yang happen dalam hidup kita. Saya ingin mendorong kita semua untuk menggunakan kacamata dari Tuhan, bukan kacamata dari diri kita sendiri. Kalau semua yang Tuhan izinkan terjadi itu baik untuk kita, meskipun kadang kita belum mengerti. Nah, setelah kita membahas semua hal yang barusan aku bahas barusan, akan lebih mudah untuk kita menjawab why good things happen to bad people. Kenapa hal yang baik bisa terjadi kepada orang-orang yang jahat? Definisikan dulu tuh, apa tuh good things? Ya. Ingat, mungkin di kacamata kita itu bagus, good things happen ke orang-orang yang jahat. Kekayaan, punya iPhone 13 yang baru dari nipu, dan lain sebagainya. Tapi mungkin tidak halnya dengan kacamata dari Tuhan. Dan jangan lupa, tidak selalu yang kelihatannya good itu berarti baik untuk kita. Remember to always use kacamatanya Tuhan. Nah, gimana caranya menggunakan kacamata Tuhan? Kita kan bukan Tuhan. Gimana kok bisa bilang kalau misalkan kita harus gunakan kacamata Tuhan? Kita bukan Tuhan, kita bukan omnipresence dan lain sebagainya. Emang sih kita bukan Tuhan, that is 100% correct. We are not God, we are not Jesus. Kita tidak pernah bisa menyelami pikiran Tuhan. Tetapi yang dimaksud dalam menggunakan kacamata Tuhan itu tercatat dalam Amsal 3 ayat 5-6. Amsal 3 ayat 5-6. Ini kacamatanya Tuhan ya. Dikatakan gini, percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar pada pengertianmu sendiri. Akuilah dia dalam segala lakumu, maka ia akan meluruskan jalanmu. Jadi di sini kita belajar kalau menggunakan kacamatanya Tuhan artinya kita trust. Ya. Sama seperti Jesus told Job, dikatakan just trust me. Trust me ketika even when everything itu sedang tidak bagus dari kacamatanya. Even when things itu hancur banget dari kacamatanya Job, ya. Tapi Tuhan bilang kepada Job, trust me. Dan di Amsal juga dikatakan, percayalah kepada Tuhan. Jadi yang dimaksud dalam kacamatanya Tuhan adalah percaya sama Tuhan. Have faith in Him. Jadi di sini simple aja sih hari ini firman Tuhan, why bad things happen to good people. Gak ada yang namanya good people. Kita good, kita justified itu karena Tuhan Yesus, karena pekerjaan Tuhan mati buat kita. Dan hal buruk, bad things, itu mungkin bad things di matanya kita, di dalam kacamata kita, tetapi bukan dalam kacamatanya Tuhan. Mungkin sekarang kita belum mengerti, tetapi eventually kalian akan mengerti kalau kacamatanya Tuhan itu adalah selalu yang baik. Dan ketika Tuhan izinkan hal buruk terjadi dalam hidup kita, pasti ada maksud Tuhan yang luar biasa. Jadi aku berharap di sini kita belajar kalau misalkan bad things is not always bad things and good things. Ya tadi di akhir aku ngomong kan, why does good things happen to bad people? Nggak selalu good things itu adalah good things. Mungkin itu hal yang sebenarnya nggak bagus di mata Tuhan, nggak bagus dalam kacamata Tuhan. Karena itu always use kacamata Tuhan. Oke guys, yuk aku baru supaya kita menangkap
firman hari ini kita belajar hal baru sehingga mengubah perspektif kita dalam menjalani hidup ini. Yuk mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami berterima kasih untuk firman Tuhan yang luar biasa yang boleh kami dengar. Dan aku berdoa supaya kami semua mendengar boleh mendapatkan rema dalam firman hari ini. Sehingga kami boleh mengerti kenapa hal yang buruk terjadi kepada orang yang baik. Aku berdoa supaya kita boleh menggunakan kacamata Tuhan senantiasa dalam kondisi apapun. Karena kami percaya kalau apapun yang terjadi dalam kacamatanya Tuhan, itu semua adalah baik untuk diri kita. Meskipun di kacamatanya kita melihat itu adalah hal yang buruk, tetapi belum tentu di kacamata Tuhan itu buruk. Bahkan kami percaya kalau Tuhan izinkan di balik semuanya itu ada berkat yang luar biasa. Sama seperti Ayub, Tuhan memberkati Ayub dengan luar biasa dan lain sebagainya. Aku berdoa supaya Engkau berikan kami kekuatan untuk setiap kami yang menjalani hidup ini, yang sedang mengalami proses dari Tuhan, yang Tuhan izinkan hal buruk terjadi dalam hidup kita. Supaya kami boleh memiliki kacamata dari Tuhan, kami boleh percaya senantiasa kalau hal buruk itu pada akhirnya akan membawa kebaikan dalam hidup kita. Terima kasih Bapa, hamba-Mu selesai berbicara, tapi aku berdoa supaya rema hari ini boleh kami kerjakan dalam hidup kami sehari-hari, sehingga hidup kami boleh diubahkan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Oke guys, see you on the next Youth Online Service. Jangan lupa untuk join circle. God bless you all.